Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Strategic Planning. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama teman-teman berkaitan dengan internal analysis di mata kuliah Strategic Planning ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah bahas ya berkaitan dengan eksternal. Sekarang temannya eksternal, internal. Nah, jangan lupa internal ya. Oke. Tujuannya untuk apa kita mempelajari internal kayak gitu ya teman-teman. Jadi di dalam mempelajari internal analysis itu kita akan mengetahui kompetensi inti atau sumber daya yang kita miliki untuk menjadi sebuah kemampuan khusus di perusahaan atau bisnis teman-teman. Sehingga di dalam internal analysis itu akan mengembangkan nih apa yang kira-kira menjadi keunggulan dari teman-teman untuk ditingkatkan lagi, baik itu secara sumber daya manusianya, baik skill terkait dengan SDM-nya juga, sampai pada teknologi yang ada, sehingga bisa memberikan kepuasan kepada konsumen, baik pelayanan maupun kualitas produk. Oke. Core kompetensi atau sebuah kemampuan khusus kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi di dalam kompetensi di sini menjadikan sebuah akuisisi atau sumber daya manusia yang memiliki keunggulan, di mana keunggulan itu di atas rata-rata teman-teman. Nah, baik secara kinerjanya maupun tingkat efektivitasnya. Otomatis ketika di atas rata-rata akan bisa mengalahkan pesaing kayak gitu teman-teman. Oke, karakternya apa untuk sebuah kemampuan inti atau kemampuan khusus kayak gitu teman-teman? Yang pertama terkait dengan kinerja. Otomatis ya kinerjanya akan meningkat ketika kita sudah mengetahui kemampuan inti di dalam sebuah perusahaan atau bisnis kita. Kemudian unik. Nah, ini teman-teman, apa yang membedakan perusahaan teman-teman atau tempat usaha teman-teman dengan yang lainnya. Nah, ketika memiliki sebuah perbedaan tingkat keunikan, itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang mau membeli atau melakukan pembayaran kayak gitu ya atas produk yang teman-teman sudah buat atau pelayanan yang teman-teman sudah miliki. Kemudian kompleks ya. Kompleks di sini susah ditiru teman-teman. Nah, masuk ke difficult to copy. Jadi susah untuk di copy. Karena apa? Kalau mudah di copy ya udah berarti kan nggak ada perbedaan nih sama yang lain. Nah, dari keunikan itu yang susah di copy sehingga dari pesaing pun akan kesulitan untuk bisa mengimbangi kita. Kemudian juga di dalam produknya itu sesuai dengan keinginan konsumen apa yang dibutuhkan. Nah, ini teman-teman, kebutuhan konsumen akan lebih tinggi daya tariknya daripada keinginan konsumen. Nah, ketika produk itu sangat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, terutama kebutuhannya untuk konsumen akan meningkatkan awareness untuk membeli produk teman-teman. Nah, kemudian juga memiliki hubungan khusus ya di dalam proses rantai bisnis, baik itu dengan konsumen, kedekatan dengan konsumen, kedekatan dengan supplier, dan stakeholder yang lain. Oke, di dalam analisis sumber daya itu ada 3 hal yang kita bisa lihat teman-teman. Dari sisi manusianya, tangible yang terlihat, sampai intangible yang tidak terlihat. Kalau dari manusianya kita bisa melihat skill dari manusianya, bagaimana pengetahuannya, kapabilitasnya, baik secara komunikasi, kolaborasi, sampai ke motivasi. Kalau yang nyata, tangible, itu berupa financial teman-teman, dari bagaimana pengaturan uang cash flow, keamanannya, pinjamannya, kemudian sampai hal-hal yang berkaitan dengan aset dari perusahaan. Kalau intangible, itu yang tidak terlihat. Nah, kadang-kadang yang tidak terlihat ini dipandang sebelah mata, padahal ini juga merupakan sebuah kekuatan dari perusahaan teman-teman. Apa saja intangible? Berkaitan dengan teknologi,
bagaimana copyright, paten, sebuah resep khusus, reputasi. Nah ini teman-teman, reputasi perusahaan dari brand maupun relationship sampai kepada sebuah budaya. Oke, kalau berdasarkan kinerjanya kita bisa melihat dari dua sisi teman-teman. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Kalau internalnya kita bisa melihat bagaimana target dari perusahaan, dari bisnisnya, kemudian membandingkan dengan data sebelumnya, kemudian bagaimana bisnis unit sampai ke divisinya. Kalau eksternal dibandingkan dengan kompetitor, pesaing yang setara dengan kita sampai dengan perusahaan lain yang kira-kira itu memiliki ancaman terhadap perusahaan kita. Oke, sampai kepada work experience, bagaimana teman-teman mengatur komunikasi ya, dan value change dalamnya. Value change di sini teman-teman ada beberapa hal, intinya ada dua ya, dari primary activity sampai support activity. Kalau untuk yang hal yang paling inti dari logistik masuk, operasionalnya bagaimana, logistik keluar, marketing sampai pada layanan. Kalau support activity itu dari infrastruktur, sumber daya manusianya bagaimana, teknologi juga ada di dalamnya. Oke, demikian teman-teman berkaitan dengan internal analysis. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.